Di balik tembok, Lapas Salemba, sebuah rahasia gelap menunggu untuk terungkap. Seorang sipir wanita yang dikenal tegas dan disiplin menyimpan pengakuan yang bisa mengguncang dunia hiburan dan aparat penegak hukum sekaligus. Semua orang percaya Amarzoni bersalah, tapi siapa sebenarnya yang menjeratnya? Dan lebih mengejutkan lagi, siapa dalang di balik semua ini yang bahkan mampu memindahkannya ke Nusa Kambangan tanpa jejak? Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Namaku Rara Anggraini, usia 29 tahun. Seorang sipir wanita di Lapas Salemba, tempat di mana suara-suara keras, ketukan besi, dan teriakan malam hari menjadi musik pengiring hidupku setiap hari. Bagi rekan-rekanku, aku adalah sipir yang disiplin, tajam, dan tidak pernah berkompromi dengan aturan. Rara itu dingin seperti baja, begitu mereka bilang. Dan para narapidana pun mengenalku sebagai sosok yang tak mudah digoyahkan oleh bujuk rayu atau ancaman. Aku tidak takut pada mereka, atau setidaknya, begitu yang terlihat dari luar. Namun 1 minggu terakhir, setiap malam saat aku menutup mata, suara yang paling keras bukan lagi teriakan napi dari sel blok C, melainkan suaraku sendiri, suaraku yang berbisik pelan. Semua orang percaya dia bersalah, tapi aku tahu siapa yang menanam jebakan itu. Dan itu aku. Aku menulis kalimat itu di buku catatan kecil yang kusembunyikan di bawah bantal dinasku. Buku itu bukan laporan resmi, bukan catatan tugas, melainkan semacam pengakuan. Sebuah upaya terakhir untuk meringankan beban yang semakin menyesakkan dada. Sudah seminggu aku hidup dalam ketakutan. Bukan takut pada narapidana, tapi pada kebenaran yang mungkin terbongkar. Pada rahasia yang bisa menghancurkan hidupku, dan hidup seseorang yang kini menanggung dosa yang bukan miliknya. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, Senin pagi, ketika kabar datang bahwa seorang tahanan terkenal, AZ, dipindahkan ke blok pengawasan khusus. Seluruh penjaga berbisik-bisik tentangnya, sebagian merasa bangga, sebagian penasaran. Artis itu ya, yang katanya kena kasus lagi. Katanya dia masih main barang di dalam loh. Gila juga. Aku mendengar mereka berbicara seperti itu sambil tertawa kecil. Aku hanya diam, melanjutkan mencatat daftar piket. Tapi di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa kujelaskan. Sore harinya, aku dipanggil ke ruangan kepala lapas, Pak Darmawan. Ia duduk di balik meja besar berlapis kaca, matanya tajam, senyumnya dingin. Di sebelahnya duduk seorang pria berpakaian